Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ini kan kelas P3K Manaso Plus wawancara ya, teman-teman. Jadi untuk semua formasi untuk manajerial, sosial, kultural plus wawancara itu sama ya, teman-teman. Nah, itu sama. Yang membedakan itu adalah ujian kompetensi teknisnya, teman-teman. Nah, untuk pilihan jawabannya, teman-teman, untuk pilihan jawabannya, baik manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, yang tertinggi itu adalah poin 4 nih, teman-teman. Jadi saya mau informasikan ke teman-teman, biar nggak bingung lagi nih, gitu ya, biar nggak bingung lagi ketika dapat soal manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, gitu ya. Jadi nilai tertingginya itu adalah 4, teman-teman. Nilai terendahnya itu adalah 1. Jika tidak menjawab, maka nilainya 0. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada minus. Beda dengan kompetensi teknis ya, teman-teman. Kalau untuk kompetensi teknis, teman-teman, nilai tertingginya itu adalah 5, nilai terendahnya itu adalah 1, teman-teman. Nah, saya ulangi ya, teman-teman, kita samakan dulu persepsi kita, gitu ya. Nah, jadi untuk manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, teman-teman, nilai tertingginya itu adalah 4. Berarti opsinya hanya sampai D, teman-teman. A sampai D, gitu ya. Jadi kita akan memilih mana yang tepat dari opsi A sampai D yang berpoin 4, gitu ya. Nah, kalau untuk kompetensi teknis, teman-teman, gitu ya. Kalau untuk kompetensi teknis, nilai tertingginya itu adalah 5, teman-teman. Dan nilai terendahnya itu adalah 0, gitu ya. Sorry, nilai terendahnya itu adalah 1, tidak menjawab 0, gitu ya. Oke, jadi teman-teman, seperti biasa nih, saya mau tanya, sudah dikerjakan atau belum soal pre-quiznya, teman-teman? Sudah. Sudah dikerjakan ya. Ada 7 soal pre-quiz, teman-teman. 7 dikalikan 4 berarti nilai tertingginya adalah berapa, teman-teman? Ada yang dapat nilai tertinggi untuk pre-quiz? 28 ya, berarti teman-teman nilai tertingginya. Nah, ada yang dapat poin 28, teman-teman, untuk pre-quiznya. Teman-teman yang lain dapat poin berapa nih untuk pre-quiznya? Ada yang mau ada yang mau ngasih tahu berapa dapat nilai pre-quiznya? Boleh teman-teman tulis nih di komen chat, Kak, saya dapat 25, Kak, saya dapat 10, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi teman-teman, nanti kita akan ngebahas 15 soal latihan. Jadi akan ada tambahan soal baru nih, teman-teman. Akan ada tambahan soal baru di luar dari soal pre-quiz. Oke, ada yang menjawab 21, ada juga yang menjawab 24. Nah, kita langsung aja nih, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nah, PPT kita pagi ini, teman-teman. Jadi pagi ini kita akan belajar salah satu topik manajerial, yaitu pelayanan publik, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu ya, bahwa manajerial itu terdiri dari beberapa topik, gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya, teman-teman. Kita lihat dulu penjelasan dari pelayanan publik, teman-teman. Ada materi singkatnya dulu, gitu ya. Kita sama-sama perhatikan bahwa di sini katanya, teman-teman, seorang ASN itu memiliki 3 fungsi utama. Kita ketahui bahwa ASN itu sekarang ada 2 ya, teman-teman. Ada P3K, ada juga PNS, gitu ya. Nah, yaitu yang pertama, melakukan pelayanan publik, teman-teman. Melakukan pelayanan publik. Jadi ketika nanti teman-teman lulus menjadi seorang P3K, maka teman-teman itu akan berubah nih statusnya, gitu ya. Akan berubah statusnya menjadi seorang pelayan masyarakat, gitu ya, teman-teman. Nah, yaitu melakukan pelayanan publik, lalu selanjutnya itu adalah pelaksana kebijakan pemerintah, dan yang terakhir itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa, teman-teman. Ya, apalagi sekarang
ini ya, untuk P3K sama ASN itu tidak ada lagi perbedaan gitu ya. Jadi sama teman-teman ya. Maksudnya saya P3K dan juga PNS. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pengertian pelayanan publik nih teman-teman. Kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud. Sebaiknya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pelayanan publik gitu ya. Nah, teman-teman yang melamar di P3K itu tentu yang sudah punya pengalaman bekerja gitu ya. Karena pada saat pada saat mendaftar, pada saat mengupload dokumen gitu ya, itu akan mengupload surat pengalaman kerja. Benar ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja di rumah sakit gitu ya, atau misalnya teman-teman yang sudah pernah bekerja di bagian pelayanan, tentu teman-teman tidak asing lagi, tidak sudah familiar gitu ya, sudah familiar dengan yang namanya pelayanan publik gitu ya. Nah, di sini teman-teman, pengertian pelayanan publik itu ada dua ya, teman-teman. Nah, yang pertama saya ada buat referensinya itu dari dua peraturan, teman-teman. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Nah, disebutkan di sini teman-teman, pelayanan publik itu adalah kegiatan teman-teman atau serangkaian kegiatan gitu ya. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan teman-teman. Jadi berdasarkan review yang saya dapatkan dari kelas P3K yang saya ajar di platform lain, teman-teman, alhamdulillah teman-teman ternyata mereka mengakui gitu ya, berdasarkan testimoni real mereka bilang katanya soal-soal yang saya sajikan gitu ya teman-teman itu mirip sekali dengan soal-soal yang mereka dapatkan gitu ya. Jadi memang soal P3K untuk Manaso dan juga wawancara itu mirip banget dengan TKP, teman-teman. Mirip banget dengan TKP disajikan dalam bentuk soal cerita, teman-teman. Hanya saja opsinya yang berbeda, maksudnya jumlah opsinya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, pelayanan publik itu tujuannya itu berdasarkan testimoni di tahun sebelumnya ya teman-teman. Ada yang secara personal itu ngechat saya gitu ya, dan dia bilang alhamdulillah dia lulus P3K dan dia bilang ternyata soal-soalnya saya itu mirip banget dengan soal-soal yang dia dapatkan dan itu sangat membantu dia. Itu ya, mudah-mudahan nanti teman-teman juga akan merasakan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sama-sama di sini ikhtiar, kita sama-sama berusaha gitu ya. Nah, kita ketahui di sini teman-teman, pelayanan publik itu tujuannya ada dua ya teman-teman. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan teman-teman. Berarti untuk memenuhi kebutuhannya customer kita gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman, itu adalah memberikan kepuasan kepada customer-nya kita. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teman-teman, bagi setiap warga negara dan penduduk, teman-teman. Ya, bagi setiap warga negara dan penduduk atas apa? Atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh apa? Penyelenggara pelayanan publik, teman-teman. Jadi di sini kita ketahui konsepnya ini ya, teman-teman, untuk pelayanan publik. Tujuannya ada dua, memenuhi kebutuhannya customer kita, lalu memberikan kepuasan kepada customer-nya kita. Kalau misalnya kita sudah ketahui tujuan pelayanan publik ini adalah dua poin ini, maka kita akan berusaha nih teman-teman, mencari jawaban yang dimana menunjukkan sikap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada customer-nya kita. Gitu ya. Nah, lalu teman-teman ada berdasarkan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 teman-teman. Disebutkan di sini bahwa pelayanan publik itu adalah kemampuan gitu ya, kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Nah, pembangunan dan kegiatan pemenuhan pelayanan publik, teman-teman. Kegiatan pemenuhan pelayanan publik berarti kegiatan memenuhi kebutuhan customer dan memberikan kepuasan kepada customer, gitu ya. Nah, secara apa? Yang pertama itu tentu harus secara profesional, gitu ya. Kita ketika misalnya kita sudah masuk ke dalam tempat kita bekerja, maksudnya kita
kita sudah masuk kantor dan di saat itu juga kita ada masalah, misalnya ada masalah personal, ada masalah dengan keluarga dan dan sebagainya, teman-teman, maka sebaiknya sikap yang kita pilih itu adalah berusaha untuk mengesampingkan hal-hal tersebut terlebih dahulu ketika kita sedang bekerja, gitu ya. Lalu selanjutnya, teman-teman, ada kata transparan, ya. Lalu ada kata mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh, teman-teman, terhadap kepentingan pribadi, kelompok, golongan ataupun parpol, teman-teman. Bisa ya, kita lanjut, teman-teman. Nah, setiap instansi, teman-teman, setiap instansi pemerintahan itu dibentuk untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu untuk mencapai tujuan memberikan kepuasan, teman-teman. Memberikan kepuasan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, jadi setiap instansi pemerintahan yang dibentuk itu untuk ini ya, teman-teman, mendapatkan atau meraih ini, memberikan kepuasan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, apabila teman-teman, apabila tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai, teman-teman, barulah dapat dikatakan, teman-teman, barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Bisa ya? Nah, kita lanjut, teman-teman. Jadi, ketika instansi pemerintahan itu sudah dapat mencapai, memberikan kepuasan kepada masyarakat, barulah dikatakan suatu keberhasilan, teman-teman. Nah, agar tujuan teman-teman yang telah ditetapkan ini tercapai, maka diperlukan adanya pelayanan yang baik dan juga berkualitas, teman-teman. Ya, karena dari pelayanan yang baik dan berkualitas itu dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan apa, Kak? Tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, pelayanan itu begitu penting bagi setiap masyarakat. Kenapa? Kita lihat dampaknya ya, teman-teman. Karena semakin berkualitas pelayanan yang diberikan, ternyata semakin besar juga nih, teman-teman. Semakin besar juga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada siapa? Kepada pemerintah yang bergerak di bidang jasa tersebut. Bisa ya? Nah, jadi dampaknya itu ketika misalnya kita bisa memberikan pelayanan yang kita berikan semakin berkualitas, teman-teman, maka dampaknya akan semakin besar juga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah, teman-teman, yang bergerak di bidang jasa tersebut. Bisa ya? Kita lanjut, teman-teman. Nah, di sini ada etiket nih, teman-teman. Etiket pelayanan publik, teman-teman, ya. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa itu pada umumnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama adalah sikap atau perilaku. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap, menunjukkan sikap kepada customer-nya kita dalam pelayanan, dalam memberikan pelayanan kepada mereka, gitu ya, dalam memenuhi dalam memenuhi kebutuhan mereka, dalam memberikan kepuasan kepada mereka, gitu ya. Lalu yang kedua itu ekspresi wajah, teman-teman, ketika misalnya kita berhadapan dengan customer-nya kita, maka bagaimana kita bisa menunjukkan ekspresi wajah yang terbaik, gitu ya, menunjukkan ekspresi wajah yang ramah, gitu ya, yang welcome ketika berhadapan dengan customer-nya kita. Lalu yang ketiga itu ada penampilan, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa untuk mengatur ataupun misalnya untuk menyesuaikan penampilannya kita agar agar enak untuk dipandang oleh customer-nya kita dan tidak mengganggu orang lain, gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah cara berpakaian, teman-teman. Lalu ada cara berbicara.
gitu ya. Lalu selanjutnya ada cara mendengarkan dan yang terakhir itu adalah cara bertanya. Tadi teman-teman saya ada bilang bahwa pelayanan publik itu tujuannya ada dua ya teman-teman. Tujuannya ada dua. Yang pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya customer gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer kita gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan customer, untuk memberikan kepuasan kepada customer-nya kita, teman-teman, maka sikap yang kita lakukan itu adalah berusaha memberikan pelayanan terbaik. Contohnya gimana, Kak, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer kita? Misalnya, ketika customer-nya kita datang kepada kita, kita sambut dia, gitu ya. Kita sambut, kita ucapkan greetings, kita berikan senyuman, gitu. Itu juga salah satu sikap sederhana yang dimana kita berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer-nya kita gitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman yang selanjutnya itu adalah kata kunci nih teman-teman. Kata kunci yang perlu kita perhatikan dan juga kita ketahui dan bukan hanya kita perhatikan, kita ketahui tapi sebaiknya kita laksanakan ketika kita menjadi seorang pelayan masyarakat gitu ya. Tujuannya adalah untuk si pengguna jasa, teman-teman. Itu adalah yang pertama attention, yaitu perhatian gitu ya. Lalu yang kedua ada kata senyum, teman-teman. Lalu selanjutnya ada kata salam, lalu tolong, maaf, dan terima kasih, teman-teman. Bisa ya, jadi diharapkan di sini kita bisa untuk melaksanakan poin-poin ini dalam praktek pelayanan kepada si pengguna jasa. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, ini ada asas pelayanan publik, teman-teman. Tadi pengertian pelayanan publik itu ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan publik itu secara profesional, transparan gitu ya, teman-teman. Nah, asas dari pelayanan publik itu ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama ada transparansi, gitu ya. Nah, transparansi itu apa? Transparansi itu adalah bersifat terbuka, teman-teman. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses gitu ya, mudah dan dapat diakses oleh apa? Oleh semua pihak, teman-teman, yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah untuk dimengerti. Namanya juga sudah transparan, gitu ya. Berarti transparansi informasi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas. Jadi setiap pekerjaannya kita, setiap kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sebaiknya dapat kita pertanggungjawabkan teman-teman. Dapat kita pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Lalu yang ketiga ada kondisional teman-teman. Kondisional itu namanya layanan itu adalah masyarakat gitu ya, dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan juga efektivitas, teman-teman. Lalu yang keempat ada partisipatif, teman-teman. Nah, untuk partisipatif itu mendorong peran serta, teman-teman. Ya, mendorong peran serta masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, teman-teman. Dengan apa? Dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan juga harapan masyarakat. Bisa ya. Lalu yang kelima, Lalu yang kelima itu ada kesamaan hak, teman-teman. Untuk kesamaan hak itu berarti dalam pelayanan tidak ada perbedaan, tidak ada membeda-bedakan, gitu ya. Nanti misalnya di kasus, di soal dapat pada saat ini, misalnya ada saudaranya kita yang ingin minta didahulukan diberikan pelayanan. Teman-teman di sini posisinya sebagai misalnya customer service gitu ya, atau front office atau bagian pelayanan. Nah, sikapnya kita bagaimana yang kita pilih itu adalah menyuruh saudaranya kita, kerabatnya kita atau siapapun yang minta untuk didahulukan pelayanan untuk mengantri seperti customer lainnya
gitu ya. Jadi tidak ada diskriminatif, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Bisa ya teman-teman, kita lanjut teman-teman. Lalu selanjutnya ada keseimbangan hak teman-teman. Keseimbangan hak dan juga kewajiban gitu ya. Nah, si pemberi dan penerima pelayanan publik itu harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini ada tipsnya nih teman-teman. Ada tips yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, gitu ya. Ketika nanti mendapatkan topik manajerial pelayanan publik, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama itu adalah pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap. Yang pertama, adil, teman-teman. Jadi tadi asas pelayanan publik itu adalah tidak membeda-bedakan. Tidak ada diskriminatif, gitu ya. Tidak ada diskriminatif, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, status ekonomi, dan sebagainya. Jadi kita mengutamakan adanya sikap adil dalam memberikan pelayanan. Lalu yang kedua, memprioritaskan kelompok rentan, teman-teman. Nah, kelompok rentan itu siapa aja? Kelompok rentan itu orang ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta, orang sakit, dan sebagainya, teman-teman. Jadi kita prioritaskan mereka, ya. Lalu yang terakhir itu adalah berusaha memberikan pelayanan terbaik, teman-teman. Berusaha memberikan pelayanan terbaik, ini contohnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan senyum, salam, sapa, dan sopan, gitu ya. Nah, jadi kita menerapkan hal itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan, itu juga salah satu pelayanan, teman-teman. Pelayanan yang bisa kita berikan kepada customer-nya kita. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu cukup jelas teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan?